Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Mikael Suryajaya dari GKI Seroja dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Dikejar Tak Henti, berdasarkan pada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1-8 bersama saya, Jonathan Amer Pratama. Dan untuk itu mari kita memulai renungan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami boleh mempunyai kesempatan oleh karena kasih-Mu untuk mendengarkan renungan ini. Dan biarlah dalam renungan ini ya Allah, kami boleh belajar, kami boleh memahami cerita dari firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Dan pada bacaan kita ini merupakan seruan Elia kepada Allah. Demikian. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian. Teens, setiap orang, baik tua maupun muda, pernah mengalami dan merasakan yang namanya ketakutan. Bahkan rasa takut itu bisa membuat seseorang seakan-akan dikejar tak henti. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang berjalan di tebing gunung pada saat subuh. Ia tergelincir dan berpegang pada sebuah dahan pohon. Kemudian ia begitu ketakutan karena apa? Karena alat penerangnya hilang dan kabut menutupi pandangannya. Maka sambil menunggu matahari terbit, ia berseru-seru meminta tolong dari orang yang mungkin lewat. Dan kemudian tak lama kemudian terdengar seorang yang berseru kepadanya, "Lepaskan tanganmu." Namun seruan itu justru tidak ia hiraukan. Ia terus berteriak meminta tolong. Dan pagi pun tiba. Segalanya menjadi tampak jelas. Rupanya tempat ia bergantung itu tidaklah jauh dari tanah, hanya sekitar 1 meter saja. Rasa takut membuatnya terus berpegang pada dahan pohon sampai tangannya terluka. Dan teens, rasa takut yang berlebihan dapat membuatmu merasa putus asa dan tidak mau bergerak kemana-mana. Dan hal ini juga dirasakan oleh Elia. Ia merasa ketakutan hingga ia merasa dirinya mau mati dan meminta Tuhan untuk membunuhnya. Dan kemudian Elia melarikan diri ke padang gurun. Karena apa? Karena ia merasa mati, karena hendak dibunuh oleh Isabel. Dan ia kehilangan harapan. Akan tetapi Allah meminta Elia untuk terus berjalan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberi Elia makan dan minum.
agar ia bisa sampai ke gunung Horeb. Elia ketakutan, tetapi Allah hadir dan memberi kekuatan. Dan rasa takut adalah salah satu emosi dari dalam diri manusia yang perlu kita kenali. Rasa takut adalah hal yang wajar, namun jangan sampai ketakutan melumpuhkan, sehingga kamu kehilangan daya dan semangat untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan bagimu. Dan teens, rasa takut perlu diterima dan dihadapi. Tetapi ingatlah bahwa di tengah ketakutanmu, Tuhan tetap menyertaimu dan memberi kamu pertolongan. Sejauh ini perenungan singkat kita. Mari kita tutup di dalam doa. Mari berdoa. Melalui bacaan ini ya Allah, kami memahami bahwa kami sering merasa takut. Kami sering merasakan bahwa ada ketakutan yang terus menghantui kami, seakan-akan kami dikejar tidak henti. Tetapi ada juga pertolongan dari Engkau yang membuat kami untuk tetap semangat, untuk tetap terus maju, sehingga kami bisa menghadapi dan bahkan melewati ketakutan yang kami hadapi. Ya Allah, dan kiranya biarlah firman ini kami boleh tanam dalam diri kami, dan biarlah Roh Kudus membantu kami untuk menghadapi dan juga melalui masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati.